warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita rahmat iman, kesehatan, dan berbagai karunia yang tidak dapat dihitung. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, kepada kita semua serta kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Dalam bulan Muharram ini terdapat suatu hari yang dapat dianggap mulia, yaitu yang jatuh pada tanggal 10 dan dinamakan hari Asyura. Rasulullah SAW bersabda mengenai ketentuan tanggal tersebut, yakni Asyura Yaumul Ashir, yang artinya Asyura adalah hari tanggal 10. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Juga pada hari itu kaum muslimin disunahkan untuk berpuasa sehari sebagaimana yang tersebut dalam sebuah hadis. Asyura idun nabi kana qablakum fasumu antum, yang artinya Asyura adalah hari raya Nabi yang sebelumnya semua, maka berpuasalah engkau semua pada hari itu. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Al-Bazzar dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Sekarang perlu kita membahas sekadarnya. Kenapa Asyura, yakni tanggal 10 Muharram itu dianggap mulia? Dikutip di sebuah uraian yang tercantum dalam kitab At-Tuhfatul Mardiyah, yaitu Sumya Asyura li'annallahu akrama fi jama'atan minal anbiya alaihimus salatu wassalam, yang artinya dinamakan Asyura sebab pada hari itu Allah mengaruniakan kemenangan atau keselamatan dari bencana kepada beberapa nabi alaihimus salatu wassalam. Kemudian timbul pertanyaan, apa wujud kemuliaan atau kemenangan itu? Jawabannya ada di dalam kitab Al-Jawahirul Makkiyah, yang diterangkan secara ringkas bahwa wujud kemuliaan hari Asyura itu adalah yang pertama, Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, dan pada hari itu pula Nabi Adam diperintahkan untuk berdiam atau menempati surga Darussalam. Yang kedua, Nabi Nuh alaihissalam yang mendarat di Gunung Judiyi sesudah terjadinya banjir taufan yang airnya menggenangi seluruh permukaan bumi. Yang ketiga, Nabi Ibrahim alaihissalam yang diselamatkan oleh Allah ketika dilempar oleh Raja Namrud ke dalam api yang menyala-nyala. Yang keempat, Nabi Yunus alaihissalam yang dapat keluar dari perut ikan hiu setelah berhari-hari berada di dalamnya. Yang kelima, Nabi Ayub dapat sembuh dari penyakitnya yang menghinggapi seluruh tubuhnya dan menurut perhitungan akal tidak mungkin akan tersembuhkan. Yang keenam, Nabi Yusuf alaihissalam yang dikeluarkan dari sumur yang gelap karena perbuatan saudara-saudaranya yang dengki dan iri hati padanya. Yang ketujuh, Nabi Yakub alaihissalam yang disembuhkan matanya karena memikirkan nasib putranya yakni Nabi Yusuf dan terus-menerus menangis. Dikala sembuhnya itu, ia seolah-olah tidak pernah sakit mata. Yang kedelapan, Allah Ta'ala membelah air lautan untuk memberi pertolongan kepada Nabi Musa yang dikejar oleh Raja Fir'aun yang zalim, sehingga Nabi Musa serta umatnya dan sahabat-sahabatnya dapat menyeberangi lautan. Juga pada hari itu Allah menghinakan Fir'aun dan semua tentaranya dengan ditenggelamkan ke dalam lautan. Jadi sesudah Nabi Musa serta seluruh kaumnya sampai di daratan seberang lainnya, lautan itu dikumpulkan kembali oleh Allah sebagaimana semula. Maka tenggelamlah Fir'aun serta semua pengikutnya dan matilah mereka semua. Nabi Musa lalu berpuasa dan bersyukur kepada Allah. Selanjutnya diteruskan pula oleh Nabiullah Muhammad SAW dan disunahkan untuk seluruh umatnya. Jadi seluruhnya ada 9 macam peristiwa yang semua itu dapat terjadi semata-mata karena izin Allah Ta'ala. Karena itu marilah kita ikut bersyukur atas kenikmatan Allah yang telah limpahkan kepada para nabi dengan jalan mengerjakan puasa selama sehari, yakni pada hari Asyura itu. Inna ahsana ma wa'ada bihi wa'idu wa zajar kalamullahi ladzi ahata ilmuhu bima ghaba wa ma hadara wallahu ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi samii'al 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja
Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Yang artinya, ketika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat para manusia masuk ke dalam agama Allah dengan berduyun-duyun, maka maha sucikanlah Tuhanmu dengan mengucapkan puji-pujian kepadanya, dan mohonlah pengampun padanya, sesungguhnya Allah adalah menerima taubat. Quran Surat An-Nasr ayat 1-3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.